Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan membandingkan dua sepeda sama-sama Stratos S3. Yang satu yang si Jerman itu adalah versi 2021, size-nya S, dan si merah hitam ini versi tahun 2019-2020 yang size-nya itu L. Video ini juga sekaligus menandai 1000 subscriber di channel YouTube saya. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton dan subscribe ke channel saya. Yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe ya. Oke, kita akan bandingkan secara kualitas, finishing, dan juga upgrade atau enggaknya dari versi yang terbaru ini. Oke, mari kita bandingkan dari yang paling depan dulu. Ini adalah sisi ban dan juga forknya serta U-brake-nya. Di versi yang terbaru, dia bannya semuanya menggunakan ban Kenda. Kemudian U-brake-nya menggunakan Tektro. Forknya diklaim sudah menggunakan karbon. Nah, itu tadi adalah bunyi fork dari Stratos yang terbaru, yang menurut saya masih terdengar lebih alloy daripada karbon. Kalau versi yang lama ini kebetulan saya dapat bannya yang menggunakan V-tire, agak lumayan. Forknya kita coba lihat. Nah, itu adalah bunyi forknya. Nah, yang berikutnya adalah bagian stang kemudinya, drifter, stem, dan juga dropper. Di Stratos S3 yang terbaru, dia menggunakan Sora sama dengan Stratos yang lama, jadi dia masih menggunakan drifter Sora 2x9 speed. Nah, yang lama pun juga sudah menggunakan Sora R3000 yang sudah lumayan smooth menurut saya jika dibandingkan dengan Claris. Lalu stemnya dia menggunakan NTT. Panjangnya tergantung dari ukuran sepeda yang teman-teman miliki. Ada yang 9 cm, ada yang 8, ada yang juga yang 11. Nah, ini kayak size-nya S, dia pakai 8 cm stemnya. Kemudian sisi bar tape-nya ini sudah lebih tebal daripada bar tape yang dipakai di Stratos S2. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena bahannya lebih bagus atau mungkin juga karena jumlah lilitannya yang lebih banyak. Yang jelas di Stratos S3 ini teman-teman nggak perlu khawatir tangannya bakal sakit pas riding dan menggenggam droppernya terlalu lama. Ini sudah lumayan empuk. Nah, ini kualitasnya sama, yang baru dengan yang lama ini sama. Nah, di sisi bannya 728 Kenda, U-brake-nya menggunakan Tektro R315 dengan brake pad-nya masih belum Tektro. Kalau yang lama justru malah brake pad-nya sudah menggunakan Tektro, meskipun versinya itu R312 yang mana merupakan produksi tahun yang lebih lama. Ini tergantung dari sepeda teman-teman ya, mungkin ada yang nggak pakai. Perbedaan yang berikutnya ada di bagian head tube-nya. Bagian head tube-nya Stratos yang terbaru ini dia menggunakan caps dari Polygon, jadi sudah nggak ada tulisan FSA lagi di situ. Nah, ini dengan baut yang ukurannya lebih besar yang menurut saya itu lebih kuat mencengkram forknya. Kemudian kalau yang versi lama justru dia menggunakan caps FSA dan juga headsetnya masih menggunakan FSA. Yang terbaru sih katanya menggunakan Cane Creek teknologi yang lebih stiff lagi. Oke, sekarang kita ke bagian U-brake belakang. U-brake belakang menggunakan Tektro, yang terbaru menggunakan R315 dengan brake pad-nya masih belum Tektro. Dia short cage, jadi sama dengan versi yang sebelumnya. Kalau versi sebelumnya dia menggunakan U-brake Tektro R312 yang alhamdulillah ini dapat brake pad-nya juga punyanya Tektro. Mungkin S3 teman-teman ada yang nggak pakai brake pad-nya Tektro. Ini sangat tergantung dari ketersediaan barang dan waktu dirangkainya itu ya. Kita perhatikan bagian seat post-nya. Seat post dari Stratos S3 yang terbaru dia menggunakan NTT Sport dengan diameter 31,8 dengan seat clamp-nya khas berlubang ala Polygon. Yang lama pun masih menggunakan NTT Sport, cuma ini saya ganti seat clamp-nya dengan menggunakan seat clamp-nya ala MTB yang not fixed ya. Dari sisi saddle-nya yang terbaru ini menggunakan saddle NTT dengan busa yang lebih tebal dan desainnya berbeda dengan sebelumnya. Saya sudah pernah nyoba ini dan lebih empuk daripada saddle yang lama. Saddle-nya lumayan premium ini lur, jadi udah nggak bikin sakit lagi atau panas di selangkangan. Kebetulan Stratos S3 saya yang lama juga sudah saya upgrade saddle-nya ke saddle yang baru, jadi ini kalau saddle-nya teman-teman 2019-2020 pasti nggak kayak gini bentuknya ya. Mari kita perhatikan bagian framing, finishing, dan juga catnya.
Di Stratos S3 tahun 2021 yang terbaru ini memang dia menggunakan sepertinya model stiker yang berbeda. Jadi tulisan Polygon kemudian stripping yang ada di sini ini saya yakin dia adalah stiker yang kemudian ditutup dengan cat clear. Ini bisa terlihat dari beberapa tekstur yang ada di stiker warna kuning dan warna orange-nya. Kalau teman-teman perhatikan, ini saya coba cek fokusnya. Dia itu ada sedikit tonjolan-tonjolan di bagian sisi warna orange dan warna kuningnya, yang menurut saya itu akan sulit kalau dibuat dengan cat. Dia sepertinya stiker yang ditempel kemudian ditutup dengan warna clear. Ukuran S-nya yang ditempelkan di body itu juga merupakan stiker yang itu akan sangat gampang lepas karena nggak ditutup clear seperti yang lama. Oke, ini bagian lengan ayun belakang, juga ada motif timbul. Nah, di Stratos S3 yang lama dia mungkin model stiker juga atau bisa jadi printing ini catnya. Tapi memang kalau kita raba secara visual itu dia lebih rapi ya. Saya nggak tahu, mungkin lebih halus finishingnya. Di bagian lengan ayun belakang juga ada stiker di situ dan itu sangat halus. Sedikit lebih halus jika dibandingkan dengan Stratos S3 yang versi 2021. Kemudian finishing di bagian bawah yang stiker Polygon besar warna merah ini juga kalau diraba itu terlihat sangat halus. Perpindahan dari stiker ke catnya itu sama sekali nggak terasa. Dari bagian atas stiker warna grey di merah ini juga ditempelkan dengan sangat presisi, sangat rapi dan juga finishingnya sangat halus. Cuma memang clearnya menurut saya tidak setebal clearnya yang di warna green Tosca ya. Jika dibandingkan dengan yang versi tahun 2021 ini emang stikernya beda, dia stikernya itu agak lebih tegas, tulisan Stratos di situ besar dengan mode yang sedikit timbul. Jadi ini finishingnya sudah bagus, cuma emang model stikernya itu timbul ya teman-teman. Oke, setelah memperhatikan tadi detail-detail catnya, kemudian framingnya, drifter, ban yang dipakai, fork dan U-brake serta seat postnya, kita akan memperhatikan bagian terakhir yang terpenting dari sepeda ini. Kita akan memperhatikan bagian crank, FD, RD, sprocket yang digunakan di sepeda Stratos ini. Yuk. Well, ini premium Stratos S3 dengan harga 7,5 juta kita sudah mendapatkan Sora. Yang dipakai adalah crank Sora dengan BB-nya juga Sora, kombinasinya 3450 dengan FD-nya juga menggunakan Sora. Ini sudah menjamin gak ada suara-suara berisik lagi di sepeda teman-teman. RD-nya juga menggunakan Sora short cage dengan kasetnya adalah 1128. Jadi ini nggak bisa dipasangi sprocket yang lebih besar ya. Di Stratos yang lama pun dia juga menggunakan Sora dengan model yang sama R3000. Cranksetnya menggunakan kombinasi 3450, FD-nya Sora, RD-nya juga Sora dan juga kasetnya. Dia menggunakan Sunrise bukan Shimano ya teman-teman ya. Cage-nya short, jadi kalau teman-teman mau upgrade saya sarankan sih pakai Goodling atau enggak ganti aja RD Sora yang lebih panjang supaya nggak ada lagi permasalahan yang biasanya dialami suara-suara atau bunyi-bunyi gak nyaman, atau bahkan yang paling parah nanti RD-nya bisa dol. Oke, yang bagian terakhir yang merupakan juga bagian tidak kalah penting, dia adalah wheelset. Wheelset yang dipakai adalah C04, saya nggak tahu, ini tidak disebutkan secara detail oleh Polygon. Mungkin dia menggunakan wheelsetnya Araya, yang jelas ini wheelsetnya cukup berat dan juga bannya menggunakan Kenda yang menurut saya lebih cocok sebagai komuter, ban komuter daripada ban sport. Jadi kalau mau upgrade teman-teman saya sarankan untuk mengupgrade wheelsetnya, paling enggak itu bannya dulu yang di-upgrade. Oke. Nah, itu tadi adalah komparasi antara si Jerman ini dengan versi yang sebelumnya. Mudah-mudahan videonya membantu. Silahkan subscribe, share, like, dan komen supaya lebih banyak lagi teman-teman yang terinformasi. Terima kasih. Assalamualaikum.